Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fara'un lau tarakkaral ma'mum fi tasyahudihi tarka ruknin ghairi niyatin wa takbiratin aw syakka fihi ata ba'da salami imamihi bi raka'atin wa la yasjudu fit tadhakkuri li wuqu'i sahwihi halal qudwati bi khilafi syakki li fi'lihi ba'daha zaidan bi taqdirin wa min thamma law syakka fi idraki ruku'il imami aw fi annahu adraka as-salata ma'ahu kamilatan aw naqisatan rak'atan ata bi rak'atin wa sajada fiha diwujudi syakhil muqtabi lis-sujudi ba'dal qudwati aydan wa yafutu sujudus sahwi in sallama amdan wa in qarubal faslu aw sahwan natala urfan wa idza sajada sara idan ila sholati. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita pada malam ini, melanjutkan bahasan kita pada minggu yang lalu, masih terkait dengan sholat berjamaah yang bil khusus terkait dengan sujud sahwi. Terakhir kita sudah bahas tentang seorang makmum bisa atau disunatkan untuk melakukan sujud sahwi ketika imam melakukan perbuatan yang menuntut untuk imam tersebut melakukan sujud sahwi dan hukumnya sunat. Tetapi kalau makmum yang melakukan perbuatan yang konsekuensinya sujud sahwi, maka makmum ini tidak perlu melakukan sujud sahwi di akhir salatnya, karena kekurangan atau kepelihan daripada makmum ini ketika sedang berjamaah ditanggung oleh imam. Terakhir, kaitannya dengan sujud sahwi juga, kalau seorang makmum mengingat di tengah-tengah sholatnya, bahkan seorang makmum ini mengingat telah meninggalkan sebuah rukun sholat di dalam sholatnya ketika sedang melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini bagaimana? Dan ini banyak pertanyaan yang seperti ini. Terakhir seperti yang ditanyakan oleh Bapak Haji Kirim, ya, ini bagaimana apa yang dilakukan? Jadi ini seorang makmum melaksanakan sholat berjamaah sama seorang imam, tetapi si makmum ini sendiri, ya, setelah berjalan sholatnya itu lalu di tengah-tengah perjalanan sholat ini
salatnya dia itu mengingat bahwa ada rukun salat yang ketinggalan, lupa dia lakukan karena berbagai sebab. Apa misalnya? Misalnya makmum ini lupa membaca Fatihah. Karena sebab apa terserah. Misalnya karena imamnya terlalu bagus bacaannya sampai lupa dia membaca Fatihah. Itu kan? Ini jadi berarti makmum ini sekarang sudah meninggalkan satu rukun salat. Dan ingatnya makmum ini misalnya sesudah berlangsung salat, sedang di tengah-tengah salat, misal pada rakaat pertama kejadian itu terjadi, makmum ini tidak membaca surat Al-Fatihah. Ingatnya misalnya setelah itu dia ingat, baik pas pada waktu sujud atau pada waktu duduk antara dua sujud dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh makmum ini? Itu yang pertanyaannya. Ingat bahwa rukun salat itu kalau tidak dikerjakan oleh seseorang yang salatnya tidak sah. Itu dia prinsipnya. Jadi salat tidak akan sah kalau ada salah satu, jangan salah dua, salah satu saja rukun salat tidak dikerjakan oleh orang yang salat itu, baik dia makmum maupun dia imam, atau apalagi salat sendiri, termasuk salat sendiri juga, pokoknya tidak sah salatnya. Itu prinsipnya. Tapi kasusnya terjadi seperti tadi, ya. Jadi ada seorang makmum yang meninggalkan membaca surat Al-Fatihah pada suatu rakaat, karena surat Fatihah ini wajib dibaca pada setiap rakaat salat. Kalau ada satu rakaat tidak dibaca surat Fatihah oleh seorang salat, maka salatnya menjadi tidak sah. Kan gitu prinsipnya dulu. Nah, sekarang sudah berjalan sholat seperti tadi, baru dia ingat. Bahkan dia ingat mungkin pada saat tasyahud akhir, bisa saja terjadi kan? Pada saat tasyahud akhir, bersama imam, ingat, oh tadi pada rakaat pertama atau pada rakaat kedua, enggak, saya baca Fatihah. Ingat dia benar. Atau bahkan kalau dia ragu, termasuk dia ragu, dia ingat beneran, yakin beneran bahwa dia baca, atau ragu. Nah ini, ingat atau ragu tidak baca Fatihah pada rakaat tertentu tadi. Nah, yang begini ini makmum ini nanti solusinya ialah, ya, setelah salam imam, makmum ini mengambil rakaat. Setelah salam imam mengambil satu rakaat, ya, jadi mengambil satu rakaat. Jadi rakaat utuh, jangan cuma Fatihah saja dibaca, berdiri baca Fatihah, ruku, sujud, iktidal dan seterusnya sampai dengan tasyahud lagi, itu loh. Tasyahud lagi dia kan, sampai dengan tasyahud, kemudian salam. Pertanyaannya akan itu, apakah makmum ini nanti di akhirnya sebelum salam sunat enggak sujud sahwi, kan itu pertanyaannya. Nah, dalam kasus ini makmum ini tidak disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena kejadian itu terjadi pada saat dia sedang mengikut imam. Itulah namanya imam yang nanggung. Jadi imam yang tanggung tidak perlu sujud sahwi, imam semacam ini. Kejadian itu terjadi pada saat dia berjamaah. Paham sampai di sini dulu? Sila. Assalamualaikum.
Salam. Nggih. 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 Nggih, nggih. Tiang ulang kalau begitu. Jadi mengambil satu rakaat tadi itu adalah utuh, dalam artian begitu dia berdiri makmum ini setelah salam imam, pertama langkahnya adalah baca Al-Fatihah. Setelah baca Fatihah ya kan ruku, itu yang utuh. Ruku, iktidal terus sampai dengan tasyahud lagi dia. Setelah itu baru salam. Jadi jangan baca Fatihah tok, tidak sah kalau baca Fatihah tok. Jadi harus itu utuh, itu nama utuh. Baca Fatihah dan seterusnya sampai dengan napiaran istilahnya. Lengkap, utuh, lengkap gitu. Jangan di cuma baca Fatihah doang terus tidak sujud, tidak sah itu. Nah, harus lengkap. Jelas nih Ki? 1. 2, kasusnya kalau begini. Nah, kalau umpamanya tadi kasusnya adalah tidak baca Fatihah, seorang makmum ini kan saking asyiknya mendengar imam membaca ayat surat dari satu surat, lupa baca Fatihah. Pas selesai imam ini baca surat, kan dia mau ruku sekarang, baru dia ingat. Nah ini bagaimana ini? Baru dia ingat bahwa tidak baca Fatihah, baru saya ini tengkulan dengar imam kan gitu misalnya, atau apa pikirannya apa gitu. Bagaimana kalau yang ini? Itu beda. Artinya makmum ini masih dalam posisi berdiri, belum ikut ruku sama imam. Berarti ada 2 hal di sini. Sekarang makmum masih pada posisi berdiri belum ruku, baru dia ingat dia belum baca Fatihah, tapi belum ikut ruku nih. Nah, yang begini ini ya, caranya adalah makmum tersebut dibolehkan ngejer. Dalam artian bahwa begitu dia ingat walaupun imam ruku, dia pada posisi berdiri, dia baca Fatihah sendirian. Bagaimana dengan ruku imam? Biarin aja. Ya, jadi setelah selesai baca Fatihah dan baca Fatihah makmum ini jangan ngalet. Ngalet dia jangan. Baca yang normal saja tapi jangan ngalet. Ya biasa-biasa, artinya jangan sampai rusak bacaan itu. Jangan terlalu cepat sampai dengan rusak bacaan juga tidak boleh. Jadi yang normal saja baca Fatihahnya. Dalam bacaan Fatihah itu misalnya ya, selesai baca Fatihah ini apa yang dilakukan oleh makmum ini? Ruku. Biasa. Ya, lalu imam ini apa dia kerjakan? Mungkin imam ini sudah sampai sujud. Nah, yang dikerjakan oleh makmum ini apa laku? Terus sholat biasa mengikut ngejar. Ruku, iktidal. Cuman yang penting di sini karena dia malik, sekali lagi jangan ngalet. Termasuk membaca, termasuk ruku, jangan berlebihan membaca tasbih. Cukup sekedar tumaninah doang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Allah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jangan panjang-panjang lah. Sekali sudah cukup asal sudah data maninah sampai dengan imam ini terkejar. Misalnya kita ketemukan imam pada saat dia sujud kedua misalnya, ya sudah. Terus kita ikut. Arti itu sah. Itu yang dilakukan. Jadi ngejar sampai dengan ketemu. Ya, sampai dengan ketemu imam. Pada saat kapan dia ketemu? Bahkan kalaupun sampai dia ketemu pada saat sudah berdiri, tidak apa-apa. Ketemu dengan berdiri pada rakaat kedua. Enggak. Kemarin kejadian di Pak Haji Afifi. Kalau beliau itu tidak lupa, cuma tidak ada kesempatan katanya. Untuk
Ntar dulu, kesempatan yang pada sholat yang sir, yaitu sholat asar lah kita sebut, beliau tidak dapat membaca surat Al-Fatihah karena katanya imamnya terlalu cepat. Dia sudah ingat pas ruku itu. Akhirnya dia ikut ruku itu sampai terakhir dia beliau nambah 1 rakaat. Oke. Jadi itu berarti Kita tanya tapi beliau dulu, kapan Pak Haji ingat? Itu dia. Belum baca Fatihahnya. Gini ya. Oke. Sama-sama suara biasa, itu kan biasa kan. Oke. Yang saya baca kita, kan itu seperti biasa. Oke. Nah, terus selesai baca kita itu, sudah ruku. Ah. Saya baca Fatihah. Selesai. Sudah ruku imam maksudnya. Pelungguh baca surat Fatihah apa? Ya ada iftitah. Tapi takbiratul ihram samaan gitu setelah beriringan dengan imam. Oke. Cuma saya tidak sampai baca surat Al-Fatihah. Mungkin imamnya kemungkinan tidak membaca kita kemungkinan. Atau karena cepat atau pakai doa iftitah yang pendek kan boleh saja imam. Oh iya. Ya. Saya baru sekali itu surat. Nggih, bener. Nah. Akhirnya saya nambah 1 rakaat terakhir. Baik. Persis kasus yang sekarang kita jelaskan itu. Maksudnya kalau yang ini kan bukan lupa tetapi ketinggalan. Iya, kan sama saja. Kan sama saja. Kalau lupa itu kan maksudnya misalnya lupa karena keasikan mendengar imam yang mungkin Nggih. Tetapi kalau ini dia tidak lupa tetapi memang tidak ada waktu, artinya Ya. sama seperti tadi. Sama. Ingat pas Nggih. imam ruku dia ingat dia Belum baca Fatihah. Mestinya kan Iya. ngejer kayak Iya, tadi itu. bener. Itu yang seharusnya dilakukan pelungguh. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh pelungguh itu. Iya. Kalau saya kejar itu kan tidak mungkin dapat surat cepat sekali dia. Nggak mungkin dapat. Kalau membaca surat Al-Fatihah tidak mungkin dapat gitu loh, nggak mungkin. Iya, kejar dalam artian sampai ketemu. Ya, Sampai ketemu. nggak maksudnya kalau kita baca surat Al-Fatihah kan imam kan sudah ruku. Iya. Kalau baca surat belum selesai orang sudah Biarin imam itu, biarin dia apa-apa jangan sampai-sampainya kejar terus. Iya, itu. Jangan kejar dapat ruku enggak. Sekarang pelungguh kan begitu ruku, imam sudah sampai mana mungkin kan gitu. Enggak urus, pokoknya kejar aja dari belakang. Sampai ketemu sama imam. Itu yang seharusnya dilakukan. Makanya tadi disebutkan Pak Ji tekniknya itu makanya supaya bisa terkejar pas ruku itu Itu dia, jangan ngalet-ngalet iya. 3 kali terus. Iya, cukup baca 1 kali. Enggak. setelah ini kan begini, ya selesai baca kita atau tidak. Nggih. Nah kan ini imam sudah ruku. Nggih. Sudah ruku ini. Saya baca itu baru di sini aja sudah naik lagi. Enggak apa-apa. Terus Enggak apa-apa. saya kan nggak bisa baca surat Al-Fatihah jadinya. Enggak apa? Nggak baca surat Al-Fatihah jadinya. Baca tetap. Nggak, maksud saya kalau memang sudah sampai sujudnya berarti saya masih berdiri begitu. Enggak apa-apa, kejar aja. Pelungguh ruku. Itu loh. Itu nama ngejar. Pelungguh ruku, ruku sendiri, iktidal sendiri, sujud sendiri sampai dengan ketemu imam pada saat kapan? Mana? Pada saat pekerjaan apa? Itu maksudnya. Tanpa mubarakah itu ya. Ya, kenapa mubarakah? Enggak ada unsur mubarakah di sini. Enggak ada, bukan. Sendiri dalam arti yang ngejar. Itu dah. Nggih. Wassalam.
Terus? Maksud dia peragakan Oke. jadi kadang-kadang dia terkejut ilustrasi dia terkejut dia membaca Nabi karena seperti imam ini spontan dia ikut rukuk walaupun belum baca Fatihah. Sebenarnya menurut pengajian yang beberapa minggu yang lalu boleh kita nanti belakangan walaupun sudah tidak imamnya baru kita rukukkan begitu. Nggih, yang ini sekarang niki, nggih. Nggih. Jadi itu nggih. Nah, jadi yang sekarang kasus ini ya, kasus yang begini ini ya seperti tadi itu adalah tetap makmum tadi itu melakukan membaca Fatihah walaupun imam ruku, walaupun imam i'tidal, walaupun imam sujud loh. Tetap baca Fatihah. Tapi baca Fatihahnya jangan ngalet-ngalet. Cepat bacanya, jangan lelet. Sehingga supaya cepat ketemu sama imam itu maksudnya. Supaya cepat ketemu sama imam. Nah, ini baca tasbih 5 kali dia baca, jangan. Yang bagaimana? Hukumnya batal pun nggak sholat lagi. Yang nambah 1 rakaat. Oh, yang nambah 1 rakaat tadi. Oh, kasus yang mana? Jadi pertama, ya, itu bukan solusinya. Itu kan? Ya, cuma karena tidak tahu itu persoalannya. Ya, kalau tidak tahu ya sudah selesai itu. Nah, karena itu tidak tahu saja persoalannya. Jadi kalau umpamanya itu yang dilakukan itu tidak benar. Yang benar seperti ini, gitu loh. Nah, ini dia. Jadi tadi kan kasus seorang makmum yang belum ruku sama imam tidak baca Fatihah, itu baca Fatihah. Walaupun imamnya terus jalan kan, tidak mungkin tanjakan imam. Kapan kita ketemu? Ya, kapan kita ketemu sama imam itu baru kita ikut imam terus, seterusnya. Itu caranya, itu solusinya. Nah, kalau yang sudah karena tidak tahu selesai itu selesai, ya. Bagaimana? Ngapain diulang sudah sah? Iya, tapi sudah lewat, sudah sah pada saat itu kan? Itu sah dia. Kalau sudah tahu ilmunya begini, Jangan lagi gitu. Itu jangan lagi yang begitu. Itu maksudnya. Untuk yang nanti lagi jangan lagi begitu nanti gitu loh. Karena sudah kita tahu sekarang. Nah, untuk kasus misalnya ini setelah begitu imam ruku ikut dia ruku ini, itu kan? Kan lain cerita ini. Tadi kan tidak ikut ruku imam ini baca Fatihah. Sekarang Allahu Akbar ruku, saya tidak baca Fatihah baru ini kan gitu. Nah, apakah si imam ini boleh balik enggak kan gitu? Boleh balik enggak untuk berdiri baca Fatihah? Dia sudah ruku. Ini pertanyaannya. Makmum yang tadi kan sama-sama tadi kan enggak baca Fatihah, ya ruku lah imam, ikut dia ruku. Kan tadi kalau enggak ikut ruku kan? Itu sudah selesai sendiri. Sekarang enggak ikut dia ruku. Allahu Akbar ruku imam, Allahu Akbar ikut ruku. Aneh. Saya enggak baca Fatihah baru kan gitu. berarti lupa. Nah, ya berarti lupa. Atau gopoh misalnya kan. Atau gopoh misalnya. Ini dulu nih kasus ini dulu. Jangan ke sana dulu. Ini dulu. Jadi imam ruku, dia ikut ruku. Pas di ruku itu ingat dia ndak baca Fatihah tuh loh. Ini bagaimana? Itu pertanyaannya. Nah, yang begini ini makmum ini tidak boleh kembali berdiri untuk baca Fatihah, ndak boleh. Tidak boleh dalam artian kalau dia lakukan itu dia batal sholatnya, gitu loh maksudnya. Lalu apa yang dilakukan oleh makmum ini?
makmum ini yang dilakukannya adalah ikut imam terus sampai dengan imam salam. Inilah yang ditambah 1 rakaat. Itu maksudnya. Itulah nanti setelah salam imam baru dia naik untuk ngambil rakaat utuh. Sekali lagi rakaat yang utuh. Itu karena lupa. Ya karena lupa. Jangan sengaja tak baca ya. Tak boleh ya. Orang membacakan rukun itu. Ini kan lupa, tapi sudah kondisinya seperti itu. Nah, kalau berarti ketika dia ingat nanti berarti dia nanti setelah salam imam dia ngambil rakaat. Paham sampai di sini? Karena ini kan kadang-kadang terjadi ini masalahnya. Bukan mustahil akan terjadi ini. Kadang-kadang terjadi pada diri kita sendiri, kita alami pada diri kita sendiri kadang-kadang. Orang itu arti manusiawi kita lupa dan kenyataannya. Oke. Surat doa iftitah itu kan bukan surat ab'ad. Ya? Bukan surat ab'ad. Oke. Ini teknik makanya. Oke. Kepada kita semua kalau sholat yang sir kan imam itu bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang macam-macam. Oke, betul. Untuk mengantisipasi itu ya mungkin ada doa iftitah yang singkat. Kebanyakannya baca tetap sunat. Kamu kalau mau dapat pahala sunat banyak sekali doa iftitah yang singkat. Contoh begini. Sebenarnya jadi Allahu Akbar takbiratul ihram kan. Ingat sebelum baca doa iftitah jangan sekali baca yang lain selain iftitah. Termasuk jangan dibismillahkan baca doa iftitah itu, jangan. Ya, kenapa? Kalau kita membaca yang lain, auzubillah tu bismillah, itu tidak lagi kita diperbolehkan untuk membaca doa iftitah. Itu dia. Jadi Allahu Akbar terus baca doa iftitah. Kalau mau yang pendek ada. Itu tadi adalah Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Sudah, itu aja. Itu aja. Atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Banyak itu doa iftitah yang bisa dibaca pendek-pendek. Ketika kita misalnya baca doa iftitah yang biasa itu doa iftitah sekali lagi. Doa iftitah itu yang kalau dulu diajarkan oleh orang tua mulai jadi kabirang. Allahu Akbar kabirang walhamdulillah. Enggak. Ya. Doa iftitah itu mulai dari Allahu Akbaru kabirang. Itu yang sah, itu yang benar. Jadi dulu kan kita Allahu Akbar kabiran langsung enggak begitu. Allahu Akbaru kabiran walhamdulillah seterusnya. Nah, dengan demikian maka ketika kita baca doa iftitah Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu dan seterusnya itu ini sebenarnya gabungan dari dua doa iftitah. Jadi sampai dengan wa asila itu satu doa iftitah. Wajah itu iftitah doa iftitah yang lain. Afdal kalau kita gabungkan doa iftitah yang dua ini lebih afdal. Nah itu maksudnya. Jadi sampai wa asila enggak apa-apa, itu sudah baca doa iftitah. Atau mulai dari wajah itu saja enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau umpamanya sampainya mau sampai bukratan wa asila selesai ya sudah. Sampai di sana. Ya, kalau tidak baca juga kan sunat. Seperti tadi kan itu. Ya, itu dia. Jadi kembali ke yang tadi itu. Ada yang setelah dia rukuk baru bilang Allahu Akbar. Pengalaman beberapa waktu yang lalu dia Allahu Akbar tahu-tahu dia tidak tasarruf hadis awal hanya dia turun karena ketidaktahuannya. Tapi kalau misalnya dia bilang Allahu Akbar dan nanti kali tidak mampu bisa mengingatkan apakah dia mau tasarruf awal atau lanjut
Yang dari antara begitu dia mempelajari nggih kita praktikkan saja. Nggih. Ada yang Allahu Akbar baru nanti begini atau ada yang nggih benar nggih baik. Nah sedikit nggih nggih mengucapkan Allahu Akbar selain Allahu Akbar takbiratul ihram itu hukumnya sunat itu dulu, dan sunatnya sunat hayat, artinya ketika ditinggalkan tidak sujud sahwi dan tidak apa-apa, cuma tidak dapat pahala sunat kan gitu. Nah itu takbir itu namanya takbir intiqal. Takbir intiqal, apa takbir intiqal? Takbir yang diucapkan ketika kita pindah dari satu rukun ke rukun yang berikutnya, kan gitu. Ketika kita pindah dari satu rukun sholat ke rukun yang berikutnya. Jadi dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, itu maksudnya. Ya, itu kita baca. Makanya kalau tidak urutan, ya kita pindah dari sukunnya atau tidak urutan, tidak perlu kita baca takbir intiqal itu. Misalnya dari berdiri ke sujud misalnya, itu tidak perlu kita baca. Bagi orang yang masbuk ini tidak perlu kita baca Allahu Akbar, dari selesai Allahu Akbar tidak perlu, tidak disunatkan. Sekali lagi takbir intiqal itu disunatkan manakala kita berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Yang bagaimana yang dilakukan, dan itu adalah zikir. Nah, zikir dalam sholat. Jadi yang pas sebenarnya adalah mengucapkan takbir intiqal itu ketika kita mulai bergerak dari rukun itu dan berakhir ketika sudah sampai pada tujuan. Itu Allahu Akbar. Jadi kalau pendekan pergerakan kita pendekan, kita baca Allahu Akbar loh. Ini yang afdal ini. Bagaimana kalau dia sebelum dia pindah sudah Allahu Akbar selesai. Tidak apa-apa, dalam artian tidak mendapatkan yang afdal. Tidak mendapatkan pahala yang afdal. Termasuk misalnya sudah nyampe baru Allahu Akbar, sama, tidak mendapatkan yang afdal. Tetap sah sholatnya sah, cuman dia tidak mendapatkan pahala yang afdal. Yang afdal adalah itu membaca takbir intiqal itu pas mulai bergerak dan berakhir ketika sampai kepada rukun berikutnya. Jelas niki? Nggih, Allahu Akbar. Bukan. Jadi begitu bergerak Allahu Akbar. Nah, selesai. Begitu sampai, jangan misalnya sudah ruku begini Allahu Akbar. Bukan begitu, sudah bekerja ruku itu. Karena itu bahkan itu makruh itu. Karena itu bukan zikir ruku itu. Yang ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, bukan Allahu Akbar kan gitu. Itu dia. Makanya itu adalah mulai dari bergerak dan berakhir sampai dengan mencapai tujuan. Paham sampai niki dulu? Wallahu subhanahu wa ta'ala. Niki masih ada acara niki nggih, masih ada yang dijelaskan oleh ketua. Mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua nggih. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan saja tanya ya. Dan walaupun belum tentu yang bisa jawab semua. Nggih. Tanya saja untuk menambah juga ilmu tiang nanti. Kalau umpamanya tidak bisa tiang jawab, nanti insyaallah tiang akan carikan di kitab-kitab yang muktabar yang tiang punya ada. Ya mungkin belasan, puluhan, 20, berapa itu kitab itu ada. Nanti kalau ada di sini nanti cari yang lain. Insyaallah akan melakukan. Makanya dengan pelungguh nanya itu akan menambah ilmu bagi tiang juga. Termasuk pelungguh itu maksudnya tiang. Sekedar Nggih. pendapat mungkin
Ustaz kalau boleh. Nggih. Untuk malam